Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan hasil diskusi kami tentang analisis faktor dari kelompok 2. Baiklah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama yakni saya sendiri, Yogi Vinanda. Yang kedua Sinli Azhara. Yang ketiga Dola Octavia. Yang keempat Navia Anita. Dan yang kelima Yosi Nurul Friska. Baiklah, langsung saja pada materi pertama, yakni pengertian analisis faktor yang akan dibacakan oleh Dola. Kepada Dola dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian analisis faktor. Analisis faktor dalam analisis multivariat tergolong analisis interdependensi atau interdependence technique, di mana seluruh set hubungan yang terpendam diteliti. Variabel yang berada dalam satu kelompok akan memiliki korelasi yang tinggi, sedangkan variabel yang berbeda kelompok akan memiliki korelasi yang rendah. Selanjutnya, analisis faktor dipergunakan dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari atau underlying dimension atau faktor yang menjelaskan korelasi antara suatu set variabel. Yang kedua, mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel baru yang tidak berkorelasi atau independen, yang lebih sedikit jumlahnya. Yang ketiga, menggantikan suatu set variabel asli yang saling berkorelasi di dalam analisis multivariat. Selanjutnya yang keempat, mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel yang penting dari suatu set variabel yang lebih banyak jumlahnya untuk dipergunakan dalam analisis multivariat. Metode analisis faktor yang pertama, prinsipal komponen. Jumlah varian yang terdapat dalam gugus data harus dipertimbangkan. Diagonal metrik korelasi terdiri dari angka 1 dan full varian di bawah dalam metrik faktor. Prinsipal komponen direkomendasikan jika hal yang pokok adalah menentukan bahwa banyaknya faktor harus minimum dengan memperhitungkan varians maksimum dalam data untuk dipergunakan di dalam analisis multivariat lebih lanjut. Yang kedua, common factor analysis. Faktor yang diestimasi hanya didasarkan pada common variance dan commonalities yang dimasukkan dalam matrik korelasi. Metode ini dianggap sangat tepat jika tujuan utamanya adalah untuk mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari dan common variance yang menarik perhatian. Asumsi analisis faktor yang pertama, korelasi antar variabel independen. Besar korelasi atau korelasi antar independen variabel harus cukup kuat, misalnya di atas 0,5. Yang kedua, korelasi parsial. Besar korelasi parsial. Korelasi antar dua variabel dengan menganggap tetap variabel yang lain justru harus kecil. Yang ketiga, pengujian seluruh metrik korelasi yang diukur dengan besarnya Bartlett Test of Speciosity atau Measure Sampling Adequacy. Pengujian ini mengharuskan adanya korelasi yang signifikan di antara paling sedikit beberapa variabel. Yang keempat, pada beberapa kasus, asumsi normalitas dari variabel-variabel atau faktor yang terjadi sebaiknya dipenuhi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penerapan pada SPSS-nya. Contoh soal, diasumsikan ada 5 variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Sampel yang diambil adalah 17 dari 75 orang siswa. Variabel Y-nya nilai mahasiswa, X1-nya nilai UAS, X2 jam belajar, X3 kehadiran, X4 waktu tidur, dan X5 banyak buku yang dibaca. Dan tabel ini merupakan tanggapan dari responden. Lalu kita masuk kepada SPSS-nya. Setelah memasukkan data, kita bisa mengklik Analyze, lalu muncul seperti yang ada pada PowerPoint. Lalu selanjutnya kita klik Dimension Reduction, lalu kita klik Faktor. Setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu pada kotak faktor analisis, masukkan semua variabel ke dalam kolom variabel dan lalu kita klik Deskriptif, lalu akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, lalu kita centang pada Initial Solution, KMO, dan Bartlett's Test of Speciosity dan Anti-Image. Selanjutnya kita klik Continue, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul seperti ini, lalu kita centang pada Unrounded Factor Solution dan Scrape Plot. Selanjutnya kita klik Continue dan selanjutnya akan muncul seperti ini. Lalu setelah muncul tampilan ini, kita klik Varimax pada method dan centang Rotate Solution, lalu klik Continue. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita centang pada Save as Variable, lalu Continue. Selanjutnya penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Navia Anita. Kepada Navia, kita persilakan. Selanjutnya,
KMPO merupakan suatu nilai yang merupakan ukuran untuk kelayakan data. Nilai KMPO yang kecil mengindikasi bahwa penggunaan analisis faktor harus dipertimbangkan kembali, karena korelasi antar perubahan asal tidak dapat diterangkan oleh perubahan lain. Menurut Kaiser dan Rice tahun 1974, menetapkan kriteria pengukuran bahwa nilai KMPO sebesar 0,9 adalah sangat bagus, 0,8 adalah bagus, 0,7 adalah cukup, 0,6 adalah kurang, 0,5 adalah jelek, dan di bawah 0,5 tidak dapat diterima. Menurut J. Supranto, jika besar KMPO lebih dari 0,5, maka penggunaan analisis faktor sudah cocok untuk data tersebut. Dari tabel KMPO and Bartlett test didapat nilai KMPO sebesar 0,620. Ini berarti bahwa analisis faktor cukup tepat untuk menganalisis matriks data yang bersangkutan. Nah, ini adalah tabel komunitas, yaitu dapat dilihat ini dapat kita lihat ya data-data yang dimasukkan ke dalam barisan atau kolom inisial dan extraction. Penjelasannya yaitu komunitas merupakan proporsi keragaman perubahan asal ke satu yang dapat dijelaskan oleh faktor umum, dan sisanya yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor umum dijelaskan oleh faktor khusus yang melalui ragam khusus atau specific variance. Menurut J. Supranto, komunitas adalah jumlah varian yang disumbangkan oleh suatu variabel dengan seluruh variabel lainnya dalam analisis. Bisa juga disebut proporsi atau bagian dari varian yang dijelaskan oleh common faktor atau besarnya sumbangan suatu faktor terhadap varian seluruh variabel. Tabel komunalitis di atas, maka pada kolom extraction bisa dijelaskan bahwa proporsi varian lama belajar terhadap jumlah seluruh varian adalah sebesar 0,934. Demikian halnya dengan variabel lainnya. Ini dapat dilihat Sri plotnya, yaitu merupakan plot dari eigenvalue sebagai sumbu vertikal dan banyak faktor sebagai sumbu horizontal. Untuk menentukan banyaknya faktor yang bisa ditarik atau faktor extraction, hasil percobaan di samping menunjukkan bahwa titik pada tempat di mana desegre mulai terjadi menunjukkan banyaknya faktor yang benar atau tepatnya pada saat desegre mulai merata atau mendatar. Selanjutnya, ini adalah tabel matriks. Nah, merupakan matriks hubungan antara variabel dan faktor yang merupakan pengkategorian dari variabel-variabel dari matriks komponen di atas. Dapat disimpulkan bahwa dari sebanyak 5 variabel diperoleh sebanyak 2 komponen faktor yang terbentuk adalah satu komponen 1 meliputi variabel nilai UAS, jam belajar, dan waktu tidur. Yang kedua, komponen 2 meliputi variabel rata jumlah, buku yang dibaca, dan kehadiran. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.